Setiap agama ada caranya tersendiri memakai tudung. Bukannya bertudung dengan cara meniru agama lain. Contohnya Kristen meniru cara Islam bertudung. Jujur ya, pakai kerudung itu terus dikasih salib, itu semua akan tahu ya, itu bikin gak nyaman umat Islam. Kamu pun pasti tahu. Kalau caranya begini, ini akan rasanya sama kayak dipermainkan identitas kita. Sama kayak kita ngelihat seorang Siskae atau perempuan koruptor yang tiba-tiba pakai kerudung ketika ditangkap sama polisi. Padahal sebelumnya gak pernah pakai, buka-bukaan aurat sebelumnya. Bahkan yang dilengkapi salib seperti itu lebih nyakitin loh daripada itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, beberapa kali kita reaction tentang seorang wanita Kristen. Terkhusus di sini yang akan kita reaction kali ini adalah Mikana ya. Bagaimana sosok seorang Mikana yang beragama Kristen, tetapi ketika live streamingnya dia selalu memakai jilbab dan memakai kalung salib. Tetapi tidak ada kita lihat selama ini di postingan, di unggahannya ketika dia mengerjakan ibadat minggu di gereja, dia memakai pakaian yang sama, yaitu memakai jilbab seperti yang dia pakai ketika live streaming. Nah, fenomena tersebut ternyata mengundang pro dan kontra ya, terkhusus dari umat Islam yang tidak terima kenapa umat Kristen memakai atribut umat Islam di dalam dia mendakwahkan atau menyebarkan agamanya. Nah sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah tanggapan yang sangat menohok dari netizen muslim yang menanggapi atas apa yang dilakukan oleh Mikana tersebut. Beberapa daripada kalian beberapa kali melihat tampilan yang cukup aneh ini. Seorang yang bahas agamanya bukan agama Islam, namun mengenakan atribut layaknya seorang muslimah tapi dilengkapi dengan kalung salib. Tentu hal ini akan memicu kontroversi, dan kontroversi akan mendatangkan atensi akan mendatangkan viewers dan followers. Tapi memang sederhananya syarat untuk viral adalah kontroversi. Cuman sayangnya kontroversi seperti ini kerap meresahkan masyarakat. Kenapa hal ini bisa meresahkan? Ya meskipun secara sejarah Nasrani apalagi di Timur Tengah sana cukup familiar dengan mengenakan pakaian kerudung. Lukisan Bunda Maria yang ada di Hagia Sophia aja pakai kerudung kan. Tapi ini di Indonesia, nilai moral secara sosiologis historis terhadap kerudung itu ya satu-satunya menjadi identitas muslimah. Sedangkan identitas agama lain outfitnya itu gak begitu. Kalaupun memang kerudung ini di sini yang gak sedetail Islam aturannya, yang hanya boleh tampak wajah dan tangan, kalau memang ini ternyata adalah ajaran agama kalian yakni Nasrani, ya udah dakwahkan dulu, jangan secara terang-terangan terlebih dahulu, edukasi dulu, karena secara internal aja banyak yang nggak tahu ini. Edukasi secara internal di ruang privat kalian, di rumah-rumah ibadah kalian, yang sebenarnya hal itu sudah dilakukan belum sih? Jangan mancing di ruang publik terlebih dahulu, yang rumusnya pasti akan ribut. Apalagi kontennya di sini sengaja memilih konten-konten yang bergesekan dengan agama lain yakni Islam di ruang publik, yang dengan pemahaman kita bahwasanya ini mayoritas negara muslim gitu loh penduduknya. Tentu ini kalau dibiarkan akan membahayakan kerukunan umat beragama di sini, khususnya Nasrani dan Islam itu sendiri loh. Bahkan resiko terberatnya itu adalah bisa perang agama loh dari hal yang simpel kayak gini, karena ini menyangkut identitas sebuah agama yang tidak dikomunikasikan secara baik. Sahabat, sangat telak sekali tanggapan dari netizen muslim ya menanggapi Mikana, yang mana dia adalah seorang wanita yang bukan muslimah, tetapi setiap kali live streaming pasti dia memakai atribut-atribut yang berbau-bau Islam. Contohnya dengan memakai jilbab tetapi dilengkapi pula dengan kalung salib. Dan bahkan langkah Mikana tersebut ya tidak dilakukannya sendirian, ada beberapa temannya yang juga ikut meniru langkah Mikana ketika live streaming memakai jilbab, memakai kalung salib. Tetapi tidak ada jaminan ketika mereka melakukan ibadat minggu di gereja mereka memakai jilbab juga ya. Belum pernah kita lihat semisal unggahan atau kegiatan yang diposting di media sosial oleh mereka
ketika live streaming memakai jilbab, tetapi tidak ada jaminan ketika ibadat minggu mereka memakai jilbab juga. Nah, itulah yang saya sebut dari dulu, mereka adalah penganut agama yang tidak mempunyai jati diri. Mereka dengan memakai atribut-atribut atau idiom-idiom keislaman hanya melalui live streaming ya, mereka berpenampilan dengan beratributkan agama Islam. Mereka memakai jilbab ya, mereka mempunyai tujuan, yaitu untuk mengelabui umat Islam awam. Terbukti memang setiap kali ada umat Islam awam yang datang ke live streamingnya pasti menduga dan mengira bahwa si Mikana tersebut adalah seorang wanita muslimah ya. Tujuan akhir daripada Mikana tersebut adalah untuk melakukan pemurtatan dengan gerakan pemurtatan umat Kristen yang dikemas dalam wajah Islami, semakin membuktikan bahwa mereka adalah penganut agama yang tidak mempunyai jati diri. Bentuk-bentuk kristenisasi seperti itu ya, yang dikemas dalam atribut wajah-wajah Islam ya, antara lain seperti itu, meniru kebiasaan umat Islam di dalam berpakaian. Umat muslimah memakai jilbab setiap hari, seperti itu pula yang mereka tiru. Dan hal itu ditampakkan ke publik lewat media sosial melalui live streamingnya. Seperti contoh yang sudah biasa kita dengar ya, trik-trik licik yang dilakukan oleh para misionaris tersebut, salah satunya adalah memakai lambang-lambang keislaman, seperti di dalam suku Minang ya. GPIB Padang memakai lambang-lambang Minang dalam bangunan gereja untuk merayu orang Minang agar tertarik kepada Kristen. Ada lagi semisal di beberapa daerah di Yogyakarta, misi kristenisasi meniru adat kebiasaan umat Islam setempat, umat Islam yang ada di Yogyakarta, seperti tahlilan memakai kopiah dan yang perempuan memakai jilbab, yang mana pakaian tersebut adalah pakaian yang biasa dipakai oleh umat Islam. Mereka juga mengucapkan salam semisal assalamualaikum dan lain sebagainya. Dan mereka para misionaris juga terkadang melakukan sholat 7 waktu dengan memakai peci, memakai sajadah, yang perempuan memakai jilbab. Mereka lakukan tilawatul Injil dan qosidah-qosidah versi Kristen seperti yang dilakukan oleh umat Kristen sekte Ortodoks Syria, dan buku-buku yang diterbitkannya antara lain adalah Kitabus Sholawat As-Sab'u Al-Masih Juru Selamatku, Muslim Sahabatku, La ilaha illahu, Tauhid dalam perspektif Gereja Ortodoks Syria, dan lain sebagainya. Memang kita harus perlu mewaspadai ya kedok-kedok pemurtatan seperti yang dilakukan oleh para misionaris dunia maya seperti ini, terkhusus seorang wanita yang meniru berpakaian dengan tata cara berpakaiannya muslimah, memakai jilbab tetapi di situ menggunakan kalung salib. Setiap agama ada caranya tersendiri memakai tudung. Bukannya bertudung dengan cara meniru agama lain. Contohnya Kristen meniru cara Islam bertudung. Jujur ya, pakai kerudung itu terus dikasih salib, itu semua akan tahu ya, itu bikin gak nyaman umat Islam. Kamu pun pasti tahu. Kalau caranya begini, ini akan rasanya sama kayak dipermainkan identitas kita. Sama kayak kita ngelihat seorang Siskae atau perempuan koruptor yang tiba-tiba pakai kerudung ketika ditangkap sama polisi, padahal sebelumnya gak pernah pakai, buka-bukaan aurat sebelumnya. Bahkan yang dilengkapi salib seperti itu lebih nyakitin loh daripada itu semua. Maka kalau gak mau ada kesalahpahaman dalam umat beragama yang bisa memicu konflik, bahkan terberatnya tadi adalah peperangan, ya jangan provokasi. Sosialisasikan dulu secara internal, di gereja-gereja disondingkan, para pemuka agama dilibatkan, sampai yang muslim ini setidaknya ngelihat atau tahu kalian merayakan Natal, ibadah kalian tuh pakai kerudung. Natal yang menjadi ibadah terbesar itu pakai kerudung. Jadi kita ada waktu untuk memahami, bukan secara lisan mengatakan ya kami kalau beribadah pakai kerudung, tapi ketika mereka beribadah di depan mata kita malah bagi-bagi topi santa ke kaum muslimin yang berkerudung.
gitu loh. Nah, kalau sudah dilaksanakan edukasi secara internal, barulah edukasi dan komunikasikan secara eksternal, secara berkala ke umat beragama lainnya termasuk Islam. Bahwa Nasrani itu wajib berkerudung. Kalau komunikasinya baik, gak usah disuruh, gak usah dibayar, wallahi kita akan bantu untuk dakwahi umat kalian pakai kerudung. Serius loh. Kita akan bantu untuk mengedukasi kaum Nasrani itu pakai hijab juga, pakai kerudung juga. Cuman ini kalau gak ditempuh dengan upaya yang baik, saya curiga. Yang kalau katanya Gusmus itu orang yang sibuk dengan keyakinan orang lain, boleh jadi karena dia kurang yakin dengan keyakinannya sendiri. Kita jadi curiga kalau gini caranya. Kok betah ya kontroversi terus, padahal itu bikin gak nyaman loh. Kita yang gak ikut-ikutan aja gak nyaman loh. Jangan-jangan memang sejak awal kamu itu cuma resah dan kurang yakin sama keyakinan sendiri. Cuman keresahan itu gak mau ditanggung sendiri. Akhirnya ngomporin orang lain supaya orang lain juga ikut resah, juga ikut ragu terhadap kepercayaan mereka masing-masing. Ya itu kan perbuatan tercela. Udahlah, salam toleransi pokoknya. Nah sekarang untuk Mikana tunjukkan kalau Anda itu memakai jilbab ya, memakai jilbab dengan atribut kalung salib. Itu Anda lakukan ketika Anda beribadah di gereja pada hari Minggu. Jadi tidak hanya ketika live streaming di TikTok saja Anda melakukan seperti itu, sementara ketika Anda keluar rumah, ketika Anda beribadat ke gereja, Anda tidak memakai apa yang Anda pakai ketika live streaming di TikTok dengan memakai atribut-atribut muslimah. Tetapi ironisnya Anda pakai juga di situ kalung salib yang memang tujuan awalnya adalah untuk mengelabui umat Islam awam, biar Anda ini dikira seorang muslimah, biar Anda ini mudah untuk menggait umat Islam, mudah untuk memurtadkan umat Islam, yang memang itu adalah tujuan utama dari para misionaris, walaupun cara-cara yang ditempuhnya dengan menghalalkan segala cara, dengan menipu, dengan mengelabui. Dan itulah yang bisa kita lihat fenomena sekarang ini ya. Tidak hanya Mikana seorang, tetapi diikuti juga oleh teman-temannya, yaitu wanita-wanita Kristen yang ketika live streaming juga memakai atribut muslimah dengan memakai jilbab, tetapi mereka memakai juga kalung salib. Demikian sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.